Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi bab 11, yakni mengenai depreciation, impairments, and depletion. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Darin Hasna Sabita dengan NPM akhir 048 dan rekan-rekan saya, Verina Martawawar dengan NPM akhir 052, Najwa Virus Lai Putri dengan NPM akhir 068, Diva Karisa Kristi dengan NPM akhir 081, Marsa Aulia Andita Putri dengan NPM akhir 406, dan Putri Bella Dinata dengan NPM akhir 328. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai depreciation and method of cost allocation. Factors involved in the depreciation process. Yang pertama adalah depreciable base for the asset. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah biaya awal dikurang dengan nilai sisa. Nilai sisa adalah jumlah estimasi yang akan diterima perusahaan saat menjual atau menghentikan dari layanan. Yang kedua adalah estimation of service life. Perusahaan menghentikan penggunaan aset karena dua alasan faktor fisik, seperti kecelakaan atau berakhirnya masa pakai fisik, dan faktor ekonomi atau keusangan. Kita dapat mengklasifikasikan faktor ekonomi atau fungsional ke dalam tiga kategori. Yang pertama adalah ketidakcukupan terjadi ketika suatu aset tidak lagi berguna bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan yang telah berubah. Misalnya adalah kebutuhan akan gedung yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi. Yang kedua adalah penggantian adalah satu aset dengan aset lain yang lebih efisien dan ekonomis. Contohnya adalah penggantian komputer mainframe dengan jaringan PC. Dan yang ketiga adalah keusangan adalah istilah umum untuk situasi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah methods of depreciation. Yang pertama adalah activity method. Metode aktivitas juga disebut pendekatan biaya variabel atau unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi penggunaan atau produktivitas. Perusahaan mempertimbangkan masa pakai aset dalam hal output yang diberikannya, unit yang diproduksinya, atau ukuran input seperti jumlah jam kerjanya. Nah, di sini sudah saya cantumkan untuk perhitungan dari depreciation charge, yakni cost dikurang sama residual value dikalikan hours this year per total estimate hours. Nah, di sini metode yang kedua adalah straight line method atau SLM. Jadi metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu. Perusahaan banyak menggunakan metode ini karena kesederhanaannya. Prosedur garis lurus seringkali juga paling tepat secara konseptual. Ketika keusangan yang merayap menjadi alasan utama untuk masa pakai yang terbatas, penurunan kegunaan mungkin konstan dari periode ke periode. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan untuk perhitungan depreciation chart-nya. Di sini cost dikurangi sama residual value per estimate service life. Di sini untuk contohnya cost-nya ada di 500.000 dikurang sama residual value-nya di 50.000 dan dibagi 5. Hasilnya adalah 90.000. Nah, karena tadi konstan, jadi depreciation expense-nya di tiap tahun tuh sama 90.000 semua. Untuk yang ketiga adalah diminishing charge methods. Metode pengurangan biaya menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah pada periode-periode berikutnya. Di sini yang pertama ada sum of the years digit. Metode jumlah angka tahun menghasilkan biaya penyusutan yang menurun berdasarkan fraksi biaya penyusutan yang menurun. Biaya awal dikurangi nilai sisa. Setiap fraksi menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut, seperti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Pembilang adalah jumlah tahun estimasi masa pakai yang tersisa sejak awal tahun. Dalam metode ini, pembilang menurun dari tahun ke tahun, dan penyebut tetap konstan.
seperti 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. Pada akhir masa manfaat aset, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai sisa. Nah, di sini sudah saya cantumkan gambaran dari sum of the year digits untuk depreciable base-nya 450.000 di kelima tahunnya. Remaining life in years itu totalnya harus di 15, dan depreciation fraction-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni penyebutnya harus sama semua 15. Untuk depreciation expense-nya itu di tahun pertamanya 150.000, tahun keduanya 120.000, tahun ketiga 90.000, tahun keempat 60.000, dan tahun kelima 30.000, dan totalnya harus 450.000. Selanjutnya, diminishing charge methods atau metode saldo menurun. Pada metode ini, beban penyusutan akan lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan lebih rendah di periode-periode selanjutnya. Metode ini memungkinkan beban yang lebih tinggi di awal dibandingkan metode garis lurus, sehingga sering disebut sebagai metode penyusutan dipercepat atau accelerated depreciation methods. Justifikasi utama dari pendekatan ini adalah bahwa perusahaan seharusnya membebankan penyusutan lebih banyak pada tahun-tahun awal karena aset paling produktif pada masa-masa awal penggunaannya. Selain itu, metode dipercepat ini akan memberikan biaya yang relatif konstan karena beban penyusutan akan lebih rendah di tahun-tahun selanjutnya, jika biaya pemeliharaan dan perbaikan biasanya lebih tinggi. Underlying konsepnya adalah konsep pengakuan beban atau expense recognition seringkali tidak membenarkan pembebanan yang konstan terhadap pendapatan. Jika manfaat dari suatu aset menurun seiring dengan bertambahnya usia aset tersebut, maka pembebanan yang menurun terhadap pendapatan lebih sesuai dalam mencocokkan biaya dengan manfaat. Dalam menurunkan saldo, ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, sum of the years digits atau metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan fraksi menurun dari biaya yang dapat disusutkan atau harga perolehan dikurangi nilai residu. Setiap fraksi menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut. Pembilangnya adalah jumlah tahun umur estimasi yang tersisa pada awal tahun. Dalam metode ini, pembilang menurun setiap tahun, tetapi penyebutnya tetap. Pada akhir umur manfaat aset, sisa nilai buku harus sama dengan nilai residunya. Metode yang kedua adalah declining balance method atau metode saldo menurun, yaitu metode yang menggunakan tarif penyusutan yang dinyatakan dalam persentase yang merupakan kelipatan dari tarif garis turun. Metode saldo menurun tidak mengurangkan nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode karena beban penyusutan mengurangi nilai buku aset setiap periode. Penerapan tarif saldo menurun yang konstan terhadap nilai buku yang semakin kecil akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun. Proses ini berlanjut hingga nilai buku aset mencapai nilai residunya. Pada saat itu, perusahaan akan menghentikan penyusutan. Perusahaan seringkali beralih dari metode saldo menurun ke metode garis lurus di akhir masa manfaat aset untuk memastikan bahwa aset hanya disusutkan sampai ke nilai residunya. Materi selanjutnya adalah other depreciation issues atau isu penyusutan lainnya. Yang pertama ada komponen depreciation atau penyusutan komponen. Perusahaan diwajibkan untuk menggunakan penyusutan komponen. IFRS mengharuskan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan penilaian profesional untuk menentukan alokasi yang tepat bagi setiap komponen. Dalam banyak situasi, suatu perusahaan mungkin tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai biaya masing-masing komponen yang dibeli. Dalam hal ini, biaya setiap komponen harus diperkirakan berdasarkan referensi pada harga pasar saat ini jika tersedia, lalu harus diskusi dengan ahli penilaian atau menggunakan pendekatan masuk akal lainnya. Untuk menggambarkan atas penyusutan komponen, kita bisa lihat dari contoh EuroAsia Airlines yang membeli sebuah pesawat seharga 100 juta
euro pada 1 Januari 2023. Pesawat tersebut memiliki umur manfaat selama 20 tahun dan nilai residunya 0. EuroAsia menggunakan metode garis lurus untuk semua pesawatnya. EuroAsia mengidentifikasi komponen, jumlah, dan umur manfaat dari masing-masing sebagaimana yang ditunjukkan dalam ilustrasi 11.8, di mana airframe mempunyai komponen amount sebesar 60 juta euro dan tahun pemakaian 20 tahun. Engine components totalnya 32 juta euro dengan masa pemakaian 8 tahun dan komponen lainnya berjumlah 8 juta euro dengan masa pemakaian 5 tahun. Lalu pada ilustrasi 11.9 menunjukkan perhitungan beban penyusutan untuk tahun 2023, di mana beban penyusutan itu didapat dari komponen amount dibagi useful life. Seperti yang ditunjukkan, EuroAsia akan mencatat beban penyusutan sebesar 8.600 euro pada tahun 2023 seperti berikut. Depreciation expense sebesar 8.600 di bagian debit pada accumulated depreciation equipment sebesar 8.600 juga di bagian kredit. Lalu dalam laporan posisi keuangan akhir tahun 2023, EuroAsia akan melaporkan pesawat tersebut sebagai satu jumlah tunggal, yang bisa kita lihat dalam ilustrasi 11.10 di mana non-current assets terdiri dari airplane sebesar 100 juta euro dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari pesawat sebesar 8.600 euro. Depreciation issues yang kedua adalah depreciation and partial periods atau penyusutan dan periode sebagian. Dalam menghitung beban penyusutan untuk periode sebagian, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan beban penyusutan untuk 1 tahun penuh dan kemudian membaginya secara proporsional antara dua periode yang terlibat. Proses ini harus dilanjutkan sepanjang umur manfaat aset tersebut. Perhitungan untuk periode sebagian ini cukup sederhana. Nah, salah satu variasi adalah tidak membebankan penyusutan pada tahun akuisisi dan membebankan penuh pada tahun pelepasan. Variasi lain adalah membebankan setengah tahun penyusutan, baik pada tahun akuisisi maupun tahun pelepasan yang disebut konvensi setengah tahun, atau membebankan 1 tahun penuh di tahun akuisisi dan tidak membebankan apapun di tahun pelepasan. Contoh dari isu ini adalah dari perusahaan Steeltex Ltd yang membeli mesin bor otomatis dengan umur 5 tahun seharga 45.000 tanpa nilai residu pada 10 Juni 2022. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember, oleh karena itu Steeltex hanya membebankan penyusutan untuk 6/2/3 bulan selama tahun tersebut. Penyusutan penuh untuk 1 tahun yang dilakukan dengan metode garis lurus adalah 9.000, didapat dari 45.000 dibagi 5. Maka penyusutan untuk tahun pertama atau periode sebagian dihitung secara proporsional. Depreciation issues yang ketiga adalah depreciation and replacement of property, plant and equipment, atau penyusutan dan penggantian aset tetap. Kesalahpahaman umum tentang penyusutan adalah bahwa penyusutan menyediakan dana untuk penggantian aset tetap. Penyusutan seperti mengurangi laba bersih. Namun, perbedaannya adalah bahwa penyusutan tidak melibatkan arus kas keluar saat ini. Penyusutan tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan atau revenue yang dihasilkan melalui penggunaan aset tersebut. Tanpa adanya pendapatan, tidak akan ada laba dan tidak ada arus kas yang terjadi. Untuk menggambarkan mengapa penyusutan tidak menyediakan dana untuk penggantian aset tetap, dimisalkan sebuah bisnis mulai beroperasi dengan aset tetap senilai $500.000 yang memiliki umur manfaat selama 5 tahun. Laporan posisi keuangan perusahaan pada awal periode akan menunjukkan revenue dari tahun pertama hingga tahun kelima 0, dikurangi dengan depreciation dari hingga tahun kelima sebesar 100.000, sehingga akan ada kerugian sebesar $100.000. Yang merupakan definition of depreciation rate. Ketika
membeli aset pabrik, perusahaan itu dengan hati-hati akan menentukan tarif penyusutan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset serupa dan juga informasi terkait lainnya. Namun, ketentuan untuk penyusutan hanyalah sebuah perkiraan. Akibatnya, IFRS itu mengharuskan perusahaan itu meninjau perkiraan untuk nilai sisa dan masa pakai setiap tahun dan merevisinya jika diperlukan. Lalu kerusakan fisik yang tidak terduga atau kerusakan yang tidak terduga dapat mengurangi perkiraan masa manfaat aset. Prosedur pemeliharaan yang lebih baik, revisi prosedur operasi atau pengembangan serupa dapat memperpanjang umur aset melebihi periode yang diharapkan. Lalu di revision of depreciation rates itu ada depreciation choice, yaitu jumlah biaya penyusutan yang dicatat bergantung pada metode penyusutan yang digunakan dan juga estimasi masa pakai serta nilai sisa aset. Perbedaan dalam pilihan dan juga estimasi ini tuh dapat berdampak signifikan terhadap hasil yang dilaporkan perusahaan dan dapat mempersulit pembandingan angka penyusutan dari berbagai perusahaan. Lalu pada revision of depreciation rates itu ada properti, pabrik, dan juga peralatan. Nah, properti, pabrik, dan juga peralatan itu dicatat berdasarkan biaya perolehan historis bagi grup dikurangi akumulasi penyusutan dan juga akumulasi kerugian penurunan nilai. Nah, properti, pabrik, dan juga peralatan itu dicatat berdasarkan komponen dengan setiap komponen disusutkan selama masa manfaatnya. Seperti bangunan, masa manfaatnya itu 2-50 tahun. Lalu ada technical system itu 7-35 tahun. Lalu ada vehicle itu 3-25 tahun. Ada other plant atau equipment itu 3-12 tahun. Impairments atau seperti yang dibahas pada sebelumnya dalam cerita pembuka, itu perubahan cepat merupakan hal yang umum dalam industri elektronik dan juga komputer. Nah, ketika perubahan ini itu terjadi, perusahaan dalam industri ini mungkin perlu menghapus atau mengurangi nilai aset jangka panjang mereka. Penghapusan ini itu disebut sebagai penurunan nilai. Penurunan nilai itu terjadi saat aset jangka panjang itu berkurang karena perusahaan tak bisa memulihkannya. Ini tuh ditentukan melalui peninjauan indikator internal atau eksternal dan pengujian yang membandingkan nilai aset tercatat dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, jika nilai tercatat lebih tinggi, maka dicatatlah kerugian penurunan nilai. Ilustrasi dari impairment. Nah, ilustrasinya pada tanggal 31 Desember 2023 itu Hanoi itu memiliki peralatan dengan biaya sebesar 26 juta dan akumulasi penyusutan itu sebesar 12 juta. Nah, setelah penyusutan tahun berjalan telah dicatat, peralatan tersebut itu memiliki total masa manfaat 4 tahun dengan nilai sisa 2 juta. Nah, informasi berikut yang terkait dengan peralatan ini adalah yang pertama itu nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 14 juta. Dari 26 juta itu dikurangi oleh 12 juta. Nah, Hana itu menggunakan penyusutan garis lurus. Penyusutan Hana itu sebesar 6 juta, yaitu dari 260 juta dikurangi 2 juta lalu dibagi 4 tahun untuk tahun 2023 dan telah dicatat. Nah, selanjutnya Hanoi telah menetapkan bahwa jumlah yang dapat dipulihkan untuk aset ini tuh pada tanggal 30 Desember 2023 adalah sebesar 11 juta. Lalu sisa umur manfaat peralatan setelah tanggal 31 Desember 2023 adalah 2 tahun. Lalu Hanoi ini mencatat penurunan nilai peralatannya itu pada tanggal 31 Desember 2023 adalah kerugian atas penurunan nilai 14 juta dikurangi 11 juta, maka hasilnya adalah 3 juta. Lalu akumulasi penyusutan dan juga peralatan itu sebesar 3 juta. Setelah pengakuan kegiatan penurunan nilai itu pada tahun 2023 itu nilai tercatat peralatan tersebut sekarang adalah 11 juta. Dari 14 juta dikurangi 3 juta. Untuk tahun 2024, Hana itu menetapkan bahwa total masa manfaat peralatan tersebut tidak berubah. Dengan demikian, sisa masa manfaat peralatan tersebut masih 2 tahun. Akan tetapi estimasi nilai sisa peralatan tersebut sekarang adalah 0. Hanoi terus menggunakan penyusutan garis lurus dan juga membuat entry jurnal
untuk mencatat penyusutan tahun 2024 sebagai berikut. Biaya penyusutan sebesar 5.500.000 pada akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar 5.500.000 merupakan universal of impairment loss. Nah, setelah mencatat kerugian penurunan nilai, jumlah yang dapat dipulihkan menjadi dasar aset yang mengalami penurunan nilai. Apa yang terjadi jika tinjauan di tahun mendatang itu menunjukkan bahwa aset tersebut tidak lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tersebut lebih tinggi daripada jumlah tercatatnya. Nah, dalam hal tersebut itu kerugian penurunan nilai itu dapat dibalikkan. Cash generating unit, dalam beberapa kasus mungkin tidak mungkin untuk menilai satu aset untuk penurunan nilai karena aset tunggal tersebut itu menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya. Nah, dalam kasus tersebut, perusahaan itu harus mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lainnya. Kelompok tersebut itu disebut oleh unit penghasilan kas atau CPO. Nah, di sini tuh ada contoh, misalnya Santos SBI itu sedang meninjau aset pabriknya untuk mengetahui indikator penurunan nilai. Akan tetapi perusahaan tersebut itu menemukan bahwa mengidentifikasi arus kas untuk aset individual sangatlah merepotkan dan tidak akurat karena arus kas yang terkait dengan sekelompok aset saling bergantung. Nah, situasi ini tuh dapat muncul jika Santos itu memiliki satu unit operasi atau divisi pemesinan yang memproduksi produk yang ditransfer ke unit bisnis Santos lainnya, yaitu divisi pengemasan, yang kemudian memasarkan produk tersebut kepada pelanggan akhir. Karena arus kas aset di divisi pemesinan itu bergantung pada arus kas di divisi pengemasan, Santos harus mengevaluasi kedua divisi tersebut secara bersamaan sebagai unit penghasil kas dalam penilaian penurunan nilai. Oke, yang selanjutnya ada establishing a depletion base atau menentukan dasar dari depresi. Nah, bagaimana kita menentukan dasar depresi untuk sumber daya mineral? Misalnya perusahaan seperti Total SA Prancis mengeluarkan biaya besar untuk menemukan sumber daya mineral. Namun, untuk setiap penemuan yang berhasil ada banyak kegagalan. Selain itu, perusahaan sering mengalami penundaan yang panjang antara waktu ketika biaya dikeluarkan dan waktu ketika manfaat dari sumber daya yang diekstraksi diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan di industri ekstraktif seperti Total SA umumnya menerapkan kebijakan konservatif dalam mencatat pengeluaran yang berkaitan dengan pencarian dan ekstraksi sumber daya mineral. Nah, perhitungan dasar depresi mencakup pengakuan biaya yang tepat untuk 3 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, biaya praeksplorasi atau pre-exploratory cost, yang kedua, biaya eksplorasi dan evaluasi atau exploratory dan evaluation, yang ketiga, biaya pengembangan atau development cost. Nah, yang pertama biaya praeksplorasi. Nah, biaya praeksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area tertentu. Misalnya, Royal Dutch Shell dapat melakukan pengujian seismik pada lokasi pengeboran minyak yang potensial sebelum menanggung biaya eksplorasi yang substansial. Biaya ini sering disebut sebagai biaya prospeksi. Umumnya dianggap bersifat spekulatif dan dibebankan langsung pada saat terjadi. Selanjutnya, biaya eksplorasi dan evaluasi atau exploratory dan evaluation. Nah, contoh beberapa jenis biaya eksplorasi dan evaluasi adalah yang pertama ada akuisisi hak untuk mengeksplorasi, yang kedua ada studio topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, yang ketiga ada pengeboran eksplorasi, dan yang keempat ada pengambilan sampel, dan yang terakhir aktivitas yang berkaitan dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelayakan komersial untuk mengekstraksi sumber daya mineral. Perusahaan memiliki pilihan dalam mengakui biaya I dan I. Mereka dapat memilih untuk membebankan langsung biaya ini sebagai beban atau mengkapitalisasi biaya tersebut sambil menunggu hasil evaluasi. IFRS memberikan fleksibilitas kepada perusahaan terkait bagaimana mencatat biaya I dan I di awal.
Nah, yang terakhir yaitu biaya pengembangan atau development cost. Nah, setelah kelayakan teknis dan komersial terbukti, aset I dan ini kan diklasifikasikan sebagai aset pengembangan. Ya, biasanya fase ini dimulai saat perusahaan yakin ada cadangan yang cukup untuk membuat proyek menjadi menguntungkan. Nah, aset ini harus diuji penurunan nilai atau impairment agar nilainya tidak melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Nah, perusahaan itu membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian, itu biaya peralatan berwujud atau tangible equipment cost. Nah, ini tuh meliputi biaya alat berat dan transportasi untuk mengekstrak dan memasarkan sumber daya. Karena alat berat bisa dipindahkan ke lokasi lain, maka tidak termasuk dalam dasar depresi. Nah, namun alat tetap seperti pondasi rig pengeboran tidak bisa dipindahkan dan disudutkan berdasarkan umur, manfaat, atau umur sumber daya, tergantung mana yang lebih pendek. Nah, yang kedua, biaya pengembangan tak berwujud atau intangible development cost. Nah, misalnya biaya pengeboran, pembuatan terowongan dan sumur. Nah, biaya ini itu tidak memiliki bentuk fisik, tetapi diperlukan untuk produk sumber daya. Nah, termasuk dalam eh, dasar depresi. Nah, yang terakhir itu ada biaya restorasi atau restoration cost. Nah, kadang ini perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk mengembalikan lahan ke keadaan semula setelah eksploitasi. Nah, biaya ini disebut biaya restorasi dan termasuk ke dalam dasar depresi. Yang dihitung adalah nilai kini present value dari kewajiban restorasi dan akuntansinya akan dijelaskan lebih lengkap pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada write-off of research cost. Nah, atau penghapusan biaya sumber daya. Setelah perusahaan menetapkan dasar depresi, masalah berikutnya adalah menentukan depresi untuk periode akuntansi. Nah, biasanya perusahaan ini menghitung depresi atau sering disebut sebagai depresi biaya menggunakan metode unit produksi, yaitu suatu aktivitas. Nah, dengan pendekatan ini, depresi merupakan fungsi dari jumlah unit sumber daya yang diekstraksi selama periode tersebut. Nah, dasar depresi dikurangi nilai sisa mineral dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan akan dipulihkan dari deposit sumber daya yang menghasilkan biaya per unit produksi. Nah, sebagai contoh, McLeod SA mengakuisisi hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk tambang perak. Nah, biaya sewanya adalah 50 euro dan biaya eksplorasi awal yang dikeluarkan dalam membuka tambang adalah 850 euro. Nah, aset tak berwujud terkait dengan tambang sebelum ons perak pertama diekstraksi. Oleh karena itu, 1 juta euro McLeod memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan sekitar 100 ons perak. Nah, pada gambar di atas ada perhitungan biaya per unit depresi, yaitu total cost dikurangi dengan residual value atau total biaya dikurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Nah, itulah hasil dari yang akan menjadi hasil biaya depresi per unit. Jadi kita masukkan 1 juta dibagi 100 ons sama dengan 10 per ons. Nah, selanjutnya untuk menghitung depresi ada ilustrasinya yang digambar itu inventory pada accumulated depletion 250 euro. Nah, didapatkan dari 25.000 ons dikali 10 euro. Nah, itu adalah jika McLeod mengekstraksi 25.000 ons selama setahun tersebut, maka depresi untuk tahunnya ada pada gambar kedua di slide. Nah, selanjutnya McLeod mendebitkan persediaan untuk total depresi tahun tersebut dan mengkreditkan akumulasi depresi untuk membawa nilai tercatat sumber daya mineral. Jadi McLeod mengkredit persediaan ketika menjual sumber daya tersebut. Nah, jumlah yang belum terjual tetap berada di bagian aset lancar neraca. Nah, terkadang perusahaan tidak menggunakan akun akumulasi depresi yang terpisah. Nah, dalam kasus tersebut, kredit langsung masuk ke akun sumber daya mineral. Nah, dalam kasus McLeod, penyajiannya ada pada gambar yang ketiga, itu silver mine at cost pada last accumulate depletion. Nah, di sini silver mine itu 1 juta dan last accumulated depletion itu 250 dan 750 euro. Nah, di sini selanjutnya ada estimating recoverable reserve. Nah, atau
estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Terkadang ini perusahaan perlu mengubah estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Hal ini terjadi karena adanya informasi baru atau karena proses produksi yang lebih canggih tersedia. Nah, sumber daya mineral seperti deposit minyak dan gas serta beberapa deposit logam mulia menghadirkan tantangan terbesar. Estimasi cadangan ini sebagian besar merupakan tebakan terpelajar. Nah, masalah ini sama dengan perubahan estimasi akuntansi untuk perkiraan masa manfaat dan nilai sisa properti, pabrik, dan peralatan. Prosedurnya adalah dengan merevisi tarif depresi secara prospektif. Perusahaan membagi biaya baru aset yang tersisa dengan estimasi baru cadangan yang dapat dipulihkan. Nah, pendekatan ini memiliki banyak manfaat karena estimasi yang diperlukan tidak pasti. Nah, selanjutnya ada liquidating dividends atau dividen likuidasi. Nah, sebuah perusahaan ini seringkali memiliki satu-satunya aset utama berupa properti yang dimaksudkan untuk yang ingin ditambang. Nah, jika perusahaan tidak mengharapkan untuk membeli properti tambahan untuk investasi modal, perusahaan mungkin mendistribusikan kepada pemegang saham investasi modalnya dengan membayar dividen likuidasi yang merupakan dividen yang mengurangi modal disetor. Masalah utama adalah membedakan antara dividen yang merupakan pengembalian modal dan dividen yang berasal dari laba. Karena dividen likuidasi merupakan pengembangan investasi modal, bagian yang berkaitan dengan investasi awal bukan mendebit saldo laba. Biasanya untuk bagian berkaitan dengan investasi di awal. Nah, di sini ada ilustrasinya, itu pada akhir tahun, Calahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000. Nah, akumulasi depresi atau properti mineral sebesar 2.100.000. Nah, biaya sebesar 5.453.453. Nah, Dewan Calahan mendeklarasikan dividen sebesar 3 euro per saham untuk 1 juta saham yang beredar. Nah, pencatatannya pada dividen tunai sebesar 3 juta, maka retained earnings pada share premium ordinary pada cash. Nah, Calahan ini harus memberitahu pemegang saham bahwa dividen sebesar 3 euro per saham merupakan pengembalian investasi dan 1,35 euro yaitu 1.350.000 dibagi dengan 1 juta saham yang merupakan dividen likuidasi. Di sini saya akan menjelaskan presentation on the financial statement. Jadi, perusahaan harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pengeluaran I&A. Nah, yang pertama yaitu kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset I&A. Dan yang kedua, jumlah aset, kewajiban, pendapatan dan beban, dan arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Nah, selanjutnya, kebijakan akuntansi di sini ada aset eksplorasi, evaluasi, dan produksi. Jadi, grup mengadopsi metode upaya yang berhasil untuk akuntansi biaya eksplorasi dan penilaian. Dan semua biaya perolehan lisensi, eksplorasi, dan evaluasi awalnya dikapitalisasi dalam pusat biaya menurut sumur, lapangan, atau area eksplorasi. Sebagaimana mestinya, biaya administrasi yang dapat diatribusikan secara langsung dan bunga yang harus dibayarkan dan dikapitalisasi sejauh biaya tersebut terkait dengan aktivitas pengembangan tertentu. Dan selanjutnya, bidang penemuan, penipisan, dan amortisasi. Jadi, semua pengeluaran yang dilakukan dalam setiap lapangan diamortisasi sejak dimulainya produk berdasarkan unit produksi, yaitu rasio produksi minyak dan gas dalam periode tersebut terhadap estimasi kuantitas cadangan komersial pada akhir periode ditambah produksi dalam periode tersebut. Umumnya, berdasarkan lapangan per lapangan. Selanjutnya, penurunan nilai properti, jadi pabrik dan peralatan. Bila mana terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai suatu ladang penemuan, maka pemulihan nilai buku bersih yang berkaitan dengan ladang itu dinilai dengan membandingkan dengan estimasi arus kas yang dikontrolkan berdasarkan ekspektasi manajemen terhadap harga minyak dan gas masa depan serta biaya masa depan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan revaluation. Jadi, sampai saat ini perusahaan menggunakan prinsip biaya historis untuk menilai aset berwujud yang berumur panjang setelah akuisisi. Namun, perusahaan memiliki pilihan dan mereka dapat menilai aset ini berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Nah, jadi di sini ada recognizing revaluation net worth layer GBR adalah contoh perusahaan yang memilih untuk menggunakan nilai wajar untuk menghitung aset dalam jaringan rel kereta apinya. Penggunaan nilai wajar ini menyebabkan peningkatan sebesar 4.289 juta pada aset berwujud jangka panjangnya. Ketika perusahaan memilih untuk melaporkan aset berwujud jangka panjangnya pada nilai wajar setelah akuisisi, dan mereka menghitung perubahan nilai wajar dengan menyesuaikan akun aset yang sesuai dan menetapkan keuntungan yang belum direalisasi pada aset berwujud jangka panjang yang dinilai kembali. Dan keuntungan yang belum direalisasi ini sering disebut sebagai surplus revaluasi. Dan berikutnya revaluation land. Dan contoh di gambar tersebut, jadi Siemens Group atau DEU membeli tanah seharga 1 juta pada tanggal 5 Januari 2022. Dan perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi penilaian ulang untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai wajar tanah tersebut adalah 1.200.000. Nah, berikut adalah entry untuk mencatat tanah pada nilai wajar. Jadi, tanah tersebut dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 dan keuntungan yang belum direalisasi atas penilaian kembali tanah meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan pendapatan komprehensif. Selain itu, jika ini adalah satu-satunya penyesuaian penilaian kembali, hingga saat ini laporan posisi keuangan melaporkan pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi sebesar 200.000. Dan selanjutnya, revaluation depreciable asset. Dan contoh di gambar tersebut, bahwa Lenovo Group CHN membeli peralatan seharga 500.000 pada tanggal 2 Januari 2022. Dan peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dan disusutkan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan memiliki nilai sisa 0. Lenovo memilih untuk menilai ulang peralatannya ke nilai wajar selama masa pakai peralatan tersebut, dan Lenovo mencatat biaya penyusutan sebesar 100.000 dan 500.000 dibagi 5 pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan revaluation issues. Jadi, penggunaan akuntansi revaluasi bukanlah proposisi atau semua atau tidak sama sekali, artinya perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset. Misalnya, bangunan dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah atau peralatan. Namun, jika perusahaan hanya memilih bangunan, revaluasi berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut. Kelas aset adalah pengelompokan item yang memiliki sifat dan penggunaan yang sama dalam operasi perusahaan. Misalnya, perusahaan seperti Siemens atau DEU mungkin memiliki kelas aset seperti tanah, peralatan, dan bangunan. Jika Siemens memiliki untuk menilai wajar kelas tanahnya, perusahaan harus menilai wajar semua tanah. Perusahaan tidak dapat secara selektif menerapkan akuntansi revaluasi pada bidang tanah tertentu dalam kelas tersebut dan melaporkannya pada nilai wajar yang menyimpan sisanya pada biaya historis, dan membiarkan cherry picking seperti itu tidak hanya mengarah pada campuran yang menyesatkan antara biaya historis dan nilai wajar, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan nilai wajarnya melalui revaluasi selektif. Dan perusahaan yang menggunakan akuntansi revaluasi juga harus berupaya keras untuk menjaga nilai aset tetap terkini. Aset yang mengalami perubahan harga yang cepat harus direvaluasi setiap tahun. Jika tidak, revaluasi yang lebih jarang dapat diterima. Nilai wajar aset properti, pabrik, dan peralatan biasanya ditentukan melalui penilaian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan presentation and analysis. Jadi di sini ada presentation of property, plant, equipment, and mineral resources. Nah, perusahaan harus mengungkapkan dasar penilaian. Biasanya, biaya historis untuk properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral
beserta jaminan hak gadai dan komitmen lain yang terkait dengan aset-aset ini, perusahaan ini tidak boleh mengimbangi kewajiban apapun yang dijamin oleh properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral terhadap aset-aset ini. Sebaliknya, kewajiban ini harus dilaporkan di bagian kewajiban. Perusahaan harus memisahkan properti, pabrik, dan peralatan yang saat ini tidak digunakan sebagai aset produksi dalam bisnis, seperti fasilitas tidak digunakan atau tanah yang dimiliki sebagai investasi dari aset yang digunakan dalam operasi. Saat mendepresiasi aset, perusahaan mengkredit akun valuasi yang biasanya disebut akumulasi depresiasi. Penggunaan akun akumulasi depresiasi memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melihat biaya awal aset dan jumlah depresiasi yang dibebankan perusahaan sebagai biaya pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika menguras sumber daya mineral, beberapa perusahaan menggunakan akun pengurasan terakumulasi. Namun, banyak perusahaan yang langsung mengkredit akun sumber daya mineral. Alasannya, pendekatan ini adalah bahwa sumber daya mineral dikonsumsi secara fisik sehingga pengurangan langsung biaya sumber daya mineral menjadi tepat. Nah, di sini ada analysis of property, plant, and equipment. Analisis evaluasi aset relatif terhadap aktivitas atau omset dan profitabilitas. Nah, di sini ada aset turnover. Seperti pada gambar tersebut, perputaran aset menunjukkan bahwa Siemens menghasilkan penjualan sebesar CU60 per euro aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Dan perputaran aset sangat bervariasi di antara berbagai industri. Misalnya, perusahaan utilitas besar seperti Ameren AS memiliki rasio sebesar 0,32 kali jaringan toko. Grosir besar seperti Morrisons atau GBR memiliki rasio sebesar 1,86 kali. Jadi, dalam membandingkan kinerja antar perusahaan berdasarkan perputaran aset, kalian perlu mempertimbangkan rasio tersebut dalam konteks industri tempat perusahaan beroperasi. Nah, selanjutnya profit margin on sales. Pada gambar tersebut, itu adalah gambar pengembalian aset. Tingkat pengembalian sebesar 4,4% yang dihitung dengan cara ini sama dengan tingkat pengembalian sebesar 4,4% yang dihitung dengan mengalihkan margin keuntungan atas penjualan dengan perputaran aset. Pengembalian atas aset mengukur profitabilitas dengan baik karena menggabungkan efek margin, keuntungan, dan perputaran aset. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revaluation of property, plant, and equipment. Jadi, perusahaan dapat menggunakan akuntansi revaluasi setelah akuisisi. Jika perusahaan memilih laporan aset tetap berwujudnya berdasarkan nilai wajar, maka perubahan nilai wajar tersebut dicatat dengan menyesuaikan akun aset terkait dan mencatat keuntungan belum direalisasi. Untuk aturan-aturan umumnya, yaitu yang pertama, jika nilai aset meningkat di atas biaya historis, keuntungan belum direalisasi dicatat di penghasilan komprehensif lain dan menambah ekuitas. Lalu yang kedua, jika terjadi penurunan nilai atau impairment di bawah nilai historis, kerugian tersebut mengurangi laba bersih dan laba ditahan, yang berarti juga menurunkan ekuitas. Lalu yang ketiga, jika revaluasi positif membalik kerugian sebelumnya, maka hingga jumlah kerugian sebelumnya dicatat sebagai laba dalam laporan laba rugi. Selebihnya dicatat sebagai keuntungan belum direalisasi di penghasilan komprehensif lain. Lalu yang keempat, jika revaluasi negatif membalik keuntungan sebelumnya, maka yang pertama, penghasilan komprehensif lain dikurangi. Lalu jika nilai turun lebih jauh, selisihnya dicatat sebagai kerugian di laba rugi. Berikutnya ada revaluation of land. Yang pertama yaitu valuation increase. Jadi revaluasi kenaikan nilai ini jika nilai wajar
aset naik, misalnya tanah, selisih kenaikannya dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi dan masuk ke penghasilan komprehensif lain atau OCI. Contohnya, jika tanah awalnya dicatat sebesar 400 euro lalu dinilai kembali menjadi 520, maka kenaikannya sebesar 120 dicatat sebagai tambahan nilai pada akun tanah. Keuntungan revaluasi sebesar 120.000 dimasukkan ke OCI, bukan laba ditahan. Nilai akhir tanah ditampilkan sebesar 520.000 di laporan keuangan dan keuntungan revaluasi ditunjukkan di bagian ekuitas dalam AOCI atau Accumulated Other Comprehensive Income. Lalu berikutnya ada revaluation decrease below historical cost. Jika pada 31 Desember nilai wajar tanah turun menjadi 380.000, maka turun 140.000 dari 520.000. Nilai ini lebih rendah dari harga perolehan awal 400.000, maka Unilever menghapus saldo keuntungan revaluasi belum direalisasi sebesar 120.000. Selisih penurunan 20.000 dicatat sebagai kerugian penurunan nilai atau impairment loss dan mengurangi laba bersih. Penurunan ini dicatat dalam laporan sebagai debit unrealized gain on revaluation, debit loss on impairment, lalu kredit land. Penurunan nilai dicatat pertama-tama dengan membalik keuntungan revaluasi sebelumnya dari OCI. Jika masih ada penurunan setelah itu, sisanya masuk sebagai kerugian di laba rugi. OCI tidak boleh menjadi negatif akibat penurunan revaluasi. Berikutnya ada revaluation recovery of impairment loss. Jika pada 31 Desember 2024 nilai tanah Unilever naik menjadi 415.000, meningkat sebanyak 35.000 dari 380.000. Dari kenaikan ini, kerugian penurunan nilai impairment loss sebesar 20.000 dibalik, lalu sisa kenaikan 15.000 dicatat sebagai keuntungan revaluasi dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI. Jadi jurnal pencatatannya debit tanah sebesar 35.000, lalu kredit unrealized gain on revaluation land sebesar 15.000, lalu kredit recovery of impairment loss sebesar 20.000. Pada 2 Januari 2025, tanah dijual seharga 415. Tidak ada laba atau rugi karena harga jual sama dengan nilai tercatat. Saat penjualan, saldo akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 15.000 dipindahkan ke retained earnings atau laba ditahan. Berikutnya adalah revaluation of depreciable asset. Yang pertama yaitu valuation increase. Misal Nokia membeli peralatan seharga 1 juta euro pada 2 Januari 2022 dengan masa manfaatnya 5 tahun dan nilai residu 0. Pada akhir 2022, Nokia mencatat beban penyusutan sebesar 200.000. Jadi 1 juta dibagi 5. Sehingga nilai tercatat pada peralatan menjadi 800.000. Kemudian nilai independen menentukan nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2022 sebesar 950.000. Untuk mencerminkan nilai ini, Nokia menghapus saldo akumulasi penyusutan sebesar 200.000 jadi menjadi 0, mengurangi nilai tercatat peralatan sebesar 50.000 dari akun peralatan, lalu mencatat keuntungan revaluasi yang belum direalisasi sebesar 150.000 ke pendapatan komprehensif lain atau OCI. Sehingga jurnal revaluasinya debit akumulasi penyusutan 200.000, kredit peralatan 50.000, dan kredit keuntungan revaluasi belum direalisasi sebesar 150.000.
Setelah penyesuaian, nilai tercatat peralatan menjadi 950.000, beban penyusutan tetap 200.000 dan keuntungan revaluasi belum direalisasi sebesar 150.000 dilaporkan di OCI. Berikutnya ada revaluation decrease below historical cost. Jadi pada 2023 penyusutan peralatan Nokia sebesar 237.500. Nilai tercatat 950.000 dibagi sisa umur yaitu 4 tahun. Lalu jurnal penyusutannya yaitu beban penyusutan 237.500 pada akumulasi penyusutan sebesar 237.500. Nokia juga memindahkan 37.500 dari akumulasi pendapatan komprehensif lain ke laba ditahan, yaitu selisih antara penyusutan berdasarkan nilai tercatat revaluasi dan penyusutan berdasarkan biaya asli. Sebelum revaluasi, nilai tercatat peralatan adalah 712.500 dengan AOCI sebesar 112.500. Kemudian penilaian kembali atau revaluasi menunjukkan nilai wajar peralatan turun menjadi 570.000. Untuk mencatat ini, Nokia menghapus nilai peralatan sebesar 380.000, menghapus keuntungan revaluasi belum direalisasi sebesar 112.500 dari AOCI, mencatat rugi penurunan nilai atau impairment loss sebesar 30.000. Lalu untuk jurnal revaluasinya, debit akumulasi penyusutan 237.500, debit rugi penurunan nilai 30.000, debit keuntungan revaluasi belum direalisasi sebesar 112.500, lalu kredit peralatan 380.000. Setelah revaluasi, nilai tercatat peralatan menjadi 570.000, beban penyusutan 237.500 dan nilai rugi penurunan nilai 30.000 dicatat di bagian laporan laba rugi. Berikutnya yaitu revaluation recovery of impairment loss. Penyusutan dihitung berdasarkan nilai tercatat peralatan sebesar 570.000 dibagi sisa umurnya 3 tahun, yaitu 190.000, sehingga jumlah penyusutannya yaitu beban penyusutan 190.000 pada akumulasi penyusutan peralatan 190.000. Lalu transfer dari AOCI ke laba ditahan. Selisih penyusutan antara metode biaya asli itu 200.000 dan metode nilai tercatat yaitu 150.000 adalah 10.000. Sehingga jurnalnya yaitu debit laba ditahan 10.000, kredit akumulasi pendapatan komprehensif lain 10.000. Nilai tercatat sebelum direvaluasi 2024 adalah peralatan sebesar 570.000, akumulasi penyusutan sebesar 190.000, lalu carrying amount-nya 390.000 dan AOCI 10.000. Penilaian ulang fair value peralatan menjadi 450.000. Langkah yang dilakukan Nokia adalah menghapus akumulasi penyusutan 190.000, mengurangi nilai peralatan sebesar 120.000, mencatat keuntungan revaluasi belum direalisasi sebesar 40.000, mencatat pemulihan rugi penurunan nilai atau recovery of impairment loss sebesar 30.000. Lalu jurnal evaluasi 31 Desember 2024-nya yaitu debit akumulasi penyusutan peralatan 190.000, debit recovery of impairment loss 30.000, debit unrealized gain on revaluation equipment sebesar 40.000 dan kredit peralatan 120.000. Lalu pada 2 Januari 2024 ada penjualan peralatan. Nokia menjual peralatan dengan harga sama dengan nilai tercatat yaitu 450.000 sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Jadi jurnalnya debit cash 450.000, kreditnya peralatan 450.000. Lalu transfer saldo AOCI ke retained earnings saat penjualan yaitu debit akumulasi pendapatan komprehensif lain 50.000, kredit retained earnings sebesar 50.000. Lalu transfer dari AOCI ke retained earnings tidak meningkatkan laba bersih.
Meskipun nilai peralatan naik 50.000 selama kepemilikan, kenaikan ini tidak diakui sebagai pendapatan selama periode kepemilikan.